Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan juga saat ini sudah bergabung dengan kita dari Gerindra, Pak Supriyanto. Selamat malam Pak Supriyanto. Selamat malam, Mbak. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu ini dari PDIP tentunya. Pak Arief, bagaimana ini pandangan dari PDIP mengenai hal ini juga yang kabarnya juga tidak setuju dengan revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, begini Mbak, jadi yang kita mau revisi itu adalah Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, dalamnya mengatur 3 hal. Satu adalah Pilpres, Pileg, dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kemudian kita ini baru penyiapan draft ini, jadi belum masuk pada pembicaraan tingkat 1. Jadi baru menyiapkan draft perubahan atas rancangan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, ada beberapa fraksi yang ingin memasukkan Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang 10 2016 untuk direvisi, dikodifikasi menjadi satu. Disitulah kemudian terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak apabila Undang-Undang Pilkada dimasukkan di dalam rancangan Undang-Undang perubahan tentang Undang-Undang tentang pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, kenapa? Karena undang-undang itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Dan selain belum sepenuhnya dilaksanakan, karena memang masih ada satu tahapan lagi, tahun 2024 ada Pilkada serentak 2024, kita harap itu dulu dilaksanakan, nanti kalau ada kekurangan dan seterusnya, baru kita timbang apakah pasca pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 perlu direvisi atau tidak. Yang kedua adalah dari, meskipun sudah ada putusan MK, tetapi kita melihat originalnya dari aspek konstitusionalitasnya, bahwa pilkada diatur oleh pasal yang berbeda dengan pemilu. Jadi kalau pemilu 22E, kalau pilkada di 18, pada rezim yang berbeda. Karena itu masih memantik perdebatan soal konstitusionalitasnya. Apakah bisa dikodifikasi dijadikan satu, begitu? Karena dasar konstitusionalitasnya yang berbeda. Dan kemudian kita juga menimbang tidak ada urgensinya sebelum dilaksanakan secara menyeluruh. Itulah sebabnya kita juga menolak. Lagi pula Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu tidak diikhtiarkan untuk mengganjal si A, si B, si C. Tetapi memberikan peluang yang sama kepada semua orang untuk menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Begitupun dengan Undang-Undang Pemilu. Untuk menjadi presiden silakan siapa saja boleh. Jadi tidak ada satu upaya tertentu yang bertujuan untuk melakukan pelarangan atau menghambat pada warga negara kita untuk menjadi calon kepala daerah maupun calon presiden, bahkan calon anggota DPR dan seterusnya. Nah, dengan demikian sebenarnya ini politisasi yang tidak berdasar, ya, pemikiran yang menurut saya sangat sumir, bahkan cenderung fitnah politik kalau begini. Loh, yang kita perdebatkan saja belum selesai. Apalagi sekarang rancangan undang-undangnya masih digodok di Badan Legislasi. Belum lagi kemudian dinamika terakhir ada beberapa partai yang menolak tegas. Bukan menolak merevisi Undang-Undang Pilkada, tetapi menolak dilaksanakannya revisi Undang-Undang Pemilu. Contohnya P3, PAN, bahkan Gerindra sendiri juga menolak. Bahkan ada suara pemerintah sudah menyatakan tidak perlu dilanjutkan. Di tengah kita sedang serius, sedang concern, sedang fokus menghadapi pandemi COVID-19. Jadi terlalu banyak alasan untuk kita mengatakan bahwa Undang-Undang 10 2016 perlu dilakukan perubahan. Undang-Undang Pemilu pun harus ditimbang kembali ketika banyaknya fraksi-fraksi yang melakukan penolakan. Itulah sebabnya sebenarnya bijak Ketua Komisi 2 mengatakan dari Golkar bahwa kalau terjadi penolakan seperti itu, maka mesti duduk kembali untuk membicarakan apakah rencana perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang di dalamnya memasukkan Undang-Undang Pilkada untuk melakukan perubahan itu perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, ini pun masih belum kita bahas, jadi masih panjang ini. Dan tidak ada urgensinya dengan kepentingan individu per individu, orang per orang. Yang kita pikir adalah membangun satu sistem politik yang lebih baik, yang lebih maju, lebih progresif, dan kedua adalah tentu derivasi daripada itu adalah sistem pemilihan kita harus kita sempurnakan, tetapi berdasarkan pada pengalaman, berdasarkan pada kemungkinan perkembangan politik ke depan. Baik, penolakan juga ditunjukkan oleh Gerindra, mungkin nanti juga bisa diberikan alasannya Pak Supriyanto, tapi kita akan jeda sejenak termasuk juga tanggapan dari Mas Henry Satrio. Sesaat lagi kami segera kembali.